Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-158. Seharusnya firman Allah diberitakan oleh siapa? Jawabannya, seharusnya firman Allah diberitakan hanya oleh mereka yang telah dikaruniai bakat secukupnya dan yang diterima secara resmi serta dipanggil untuk jabatannya dengan sepatutnya. Jawaban tersebut dapat dibaca dari 1 Titus 3 ayat 2, ayat 6, Efesus 4 ayat 8 sampai 11, Hosea 4 ayat 6, Maleakhi 2 ayat 7, 2 Korintus 3 ayat 6, Yeremia 14 ayat 15, Roma 10 ayat 15, Ibrani 5 ayat 4, 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 29, 1 Timotius 3 ayat 10, 1 Timotius 4 ayat 14, 1 Timotius 5 ayat 22. Dari pertanyaan dan jawaban ini, ada beberapa hal prinsip yang perlu kita mengerti dengan baik. Yang pertama, setiap orang yang menyampaikan firman Allah kepada sesamanya adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, mengalami suatu kehidupan yang dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus, dan yang mencintai firman Allah di dalam kehidupannya. Jadi orang-orang tersebut adalah orang pilihan yang dikaruniai jabatan pelayanan dan menikmati semua kehidupan rohani berdasarkan kebenaran firman Allah. Sehingga tidak semua orang dengan sembarangan melakukan atau menyampaikan atau memproklamasikan firman Tuhan kepada orang lain. Karena itu, setiap orang yang sudah dipanggil, dipilih itu perlu dan penting untuk belajar, mengerti dan memahami secara utuh dan lengkap firman Allah yang diberitakan itu. Bagian yang kedua, seorang yang menyampaikan firman Allah terlebih dahulu memperlengkapi dan mempersiapkan diri sedemikian rupa, baik secara akademis, iman, maupun sosial, di mana setiap orang yang dipanggil diutus untuk memberitakan firman Tuhan itu bertanggung jawab atas apa yang dikatakan, diucapkan, disampaikan, diajarkan kepada orang lain. Sehingga tidak asal bunyi saja yang menimbulkan kebisingan, tetapi kata-katanya itu memberikan pengertian kepada pihak yang akan mendengar dan mau belajar firman Allah. Persiapan untuk pembelajaran itu cukup panjang. Tidak hanya sekali seminggu belajar, atau tidak hanya sebulan sekali atau setahun sekali, tetapi setiap hari belajar, mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan secara utuh dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pasal demi pasal, konteks setiap kitab, baik konteks zaman, konteks penulis, konteks pembaca mula-mula, konteks pergumulan saat itu, dan sebagainya. Dengan demikian, maka setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengajarkan firman, memproklamasikan firman, menyampaikannya kepada pihak lain, bertanggung jawab dengan lengkap dan utuh. Yang ketiga, setiap orang yang diberikan karunia untuk menjadi pelaku firman, mengajarkan firman, memproklamasikan firman ke publik, maka selayaknya dan sewajarnya kalau secara khusus diurapi, secara khusus ditentukan penabisannya, sehingga benar-benar ada otoritas yang Tuhan karuniakan kepada orang tersebut. Namun demikian, dari tiga hal tersebut, tentunya di dalam konteks sekarang ini kita mengetahui bahwa banyak orang bisa membaca, mempelajari secara mandiri dan individu, karena begitu banyak sumber yang ada di dalam internet ataupun buku ataupun pengertian-pengertian yang beredar di antara orang-orang percaya. Tetapi sekalipun begitu limpahnya pengetahuan, begitu limpahnya informasi, namun perlu diarahkan, disistematiskan supaya tidak terjadi kekacauan dan hanya comot-comot pengertian informasi dari berbagai pihak tanpa ada pertanggungjawaban iman, akademis, dan sosial.
Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, perlu dan pentingnya untuk melatih, memilih, dan menentukan sumber informasi, data, dan fakta mana yang perlu diajarkan dan yang tidak perlu disampaikan kepada pihak lain. Terlebih lagi kalau apa yang disampaikan diajarkan dari data dan sumber yang tidak bertanggung jawab. Setiap orang dalam konteks sekarang memang bisa jadi orang-orang percaya tidak secara langsung memiliki suatu kesempatan untuk studi di seminari. Tetapi juga bukan berarti orang-orang awam, orang-orang yang tidak studi secara khusus untuk di seminari, dia tidak bisa mengajarkan firman Tuhan. Bisa saja, tetapi tidak mempunyai otoritas. Karena kesehariannya dan kesaksian hidupnya bukan sebagai seorang pemberita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk bertanggung jawab untuk pemberitaan firman, dan Tuhan memberkati kita untuk menjadi saksinya dimanapun dan kapanpun. Tuhan memberkati kita. Amin.